Salam damai sejahtera bagi kita semua. Tentu Bapak Ibu Saudara sehat selalu ya dan sukacita yang dari surga itu memenuhi kita semua. Pagi hari ini kita belajar firman Tuhan ya. Ya, mengapa kita perlu memberitakan Injil ya? Mengapa kita perlu memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Paulus menyatakan bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Maaf Bapak Ibu Saudara. Oh, ada suaranya sebentar Bapak Ibu Saudara. Iya, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara ya. Jadi eh, ada alasan-alasan yang khusus yang harus yang sudah ada di dalam hati setiap baik Paulus maupun kita harus memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, eh, 1 sampai 7 yang tertera di dalam materi kita ini adalah alasan pokok kenapa kita memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama adalah manusia telah jatuh di dalam dosa. Ya, ya kita semua tidak ada di dunia ini manusia yang baik itu lahir maupun yang sudah hidup yang tidak jatuh dalam dosa. Semua manusia berdosa. Bapak Ibu Saudara, di hadapan Allah, semua manusia itu telah berdosa dan telah memberontak kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Baik itu dosa eh, keturunan maupun dosa yang baru diperbuat. Nah, salah satu contohnya adalah ketika kita ini eh, hidup, kalau kita ingat di keluarga kita sangat melarang orang berdusta, berbohong, ya. Pak. Kita semua juga di agama dilarang berbohong. Agama manapun melarang. Bohong itu dosa, Bapak Ibu Saudara. Dan juga tidak ada ilmu bohongologi. Tetapi setahun demi tahun kita mendapati bahwa orang bisa berbohong. Gitu. Dari mana? Padahal di keluarganya tidak ada dan tidak boleh berbohong, di sekolah juga tidak boleh berbohong, tetapi agama juga melarangi berbohong, tetapi manusianya bisa berbohong secara otomatis. Itulah Bapak Ibu Saudaraku, kuasa dosa yang turun-menurun dan menjauhkan kita dari Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena manusia ini ciptaan Allah, manusia ini buatan Allah, maka saudara-saudaraku, keinginan dan kerinduan di dalam hati untuk bersekutu, untuk kembali kepada Sang Pencipta, untuk kembali kepada gambar kaliknya, itu setiap orang ada. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, manusia mengusahakan itu dalam bentuk agama, dalam bentuk pendekatan-pendekatan rohani, itu ada. Tetapi apakah mereka bisa sampai kepada Allah? Nah, itu tentu saudara-saudara dan saya sudah mengalaminya, bagaimana kita dekat dengan Allah. Kita menjadi perubahan. Ingat betul Bapak Ibu Saudara bagaimana Yesus bertanya kepada Simon, "Simon, menurut aku siapa?" Aku lalu dia dengan spontan menjawab, "Engkau adalah Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah." Lalu Tuhan mengatakan, "Bukan kamu, itu Allah," gitu yang menyatakan itu. Dan sejak saat itu Simon mengalami perubahan. Simon mengalami pertemuan dengan Tuhan dan menjadi sebuah perubahan dalam hidupnya. Nah, apakah orang mengalami perubahan? Itu salah satu tanda, salah satu gambaran saudara-saudaraku kedekatan dengan Allah. Jika dekat dengan Allah,
jika bertemu dengan Allah, maka terjadi perubahan, Bapak Ibu Saudara. Ingat betul Paulus yang pergi menganiaya jemaat, Saudara, ketika pertemuan dengan Allah, ada perubahan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena akibat dosa itulah, saudara-saudara, kita tidak dekat lagi dengan Allah. Saudara-saudaraku, kita terpisah dengan Allah, yaitu poin dua, maut, Bapak Ibu Saudara. Maut adalah keterpisahan dengan Allah. Karena akibat terpisah dengan Allah, maka kita tidak mengalami anugerah, kita tidak mengalami kasih karunia, kita tidak mengalami berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Saudara-saudara, yaitu kesembuhan yang Tuhan sediakan, yaitu eh, kelimpahan yang Tuhan sediakan, saudara-saudara, karena adanya maut. Maut bukan sebuah kematian ke depan saja, tetapi maut adalah didefinisikan terpisah dengan Allah, tidak terhubung lagi dengan Allah, sudah terbuang di hadapan Allah, tidak memiliki hubungan intim dengan Allah. Bapak Ibu, tidak ada kedamaian, darah pendamai dengan Allah, itu adalah maut, Bapak Ibu Saudaraku. Dan yang ketiga, saudara-saudara, setiap orang akan menghadapi adanya hari penghakiman, dan ini mengerikan bagi banyak orang, saudara-saudara. Setiap orang menghadapi adanya hari penghakiman nomor tiga, maka itu membuat setiap orang mengalami pengerian, saudara-saudaraku. Mereka gentar, mereka takut, karena nanti ke depan mereka akan ditimbang, mereka akan dihakimi menurut firman Allah, bukan menurut lagi perbuatan-perbuatan baik itu, Bapak Ibu Saudara, dan bukan menurut tata cara ibadah, tetapi menurut kebenaran kitab kehidupan. Nah, yang keempat, adanya pengampunan dosa oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Saudara-saudara, inilah berita Injil, adanya pengampunan dosa. Nah, bagi kita yang berdosa, bagi kita yang mengalami satu hukuman Allah yang ada di dalam maut, bagi kita yang takut dan gentar hari penghakiman itu, ada pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara, ada pengampunan dosa oleh pengorbanan Yesus Kristus. Barang siapa menerimanya, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, diadopsi menjadi anak-anak Allah, diangkat menjadi anak-anak Allah, dikembalikan kepada gambar kaliknya, yaitu satu perasaan, satu kerinduan, satu keinginan yang bukan lagi menjadi sebuah angan-angan, tetapi di situ menjadi sebuah kenyataan bahwa kembalinya karakter Kristus mulai dari situ. Kembalinya karakter ilahi, kembalinya sifat-sifat ilahi mulai dari penerimaan Yesus Kristus di dalam hati. Adanya kasih terhadap sesama, Bapak Ibu Saudara. Adanya kasih terhadap sesama. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita punya belas kasih Allah. Setiap kita punya belas kasihan Tuhan di dalam hati kita ketika kita menerima Kristus dalam hidup kita. Ada kasih kepada orang-orang berdosa, kasih kepada orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, eh, yang terakhir ada perintah Allah Matius 28, 19-20, Saudara, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, itu mengikat kita. Dan yang terakhir, Yesus datang kedua kali. Bapak Ibu Saudara, ini cara yang paling efektif. Saudaraku, kita punya pendekatan. Pendekatan itu mengakibatkan kita tidak ditolak. Kita kenalan dulu, kita tidak ada barrier dulu, tidak ada penghalang dulu. Kita bisa ngobrol, misalkan Piala Dunia antara eh, mungkin pelatih saudara-saudara ya, baik Patrick Clifford maupun Sintayong, kita bisa menjadi satu bahan obrolan. Yang jelas pendekatan melalui obrolan, pendekatan melalui hidup yang isu-isu hidup
di sekarang, mungkin kenaikan harga. Bisa saudara-saudaraku melalui pendekatan yang jelas pendekatan bertujuan supaya barrier-barrier, supaya risiko-risiko itu diminimalis. Kemudian tidak bicara agama, Bapak Ibu Saudara, karena Kristus tidak pernah memberitakan agama. Saudara-saudara kita seringkali terjebak di situ. Kristus bicara tentang eh, pengakuannya, yaitu akulah jalan. Jadi ketika orang tidak punya jalan, Kristuslah jalan. Kemudian Kristuslah kebenaran. Saudara-saudara yang terakhir, Kristuslah kehidupan. Nah, yang ketiga bicara tentang manusia itu berdosa, seperti yang saya utarakan tadi, bicara ada pribadi Allah Yesus Kristus yang mengasihi orang berdosa. Nah, seperti yang juga poin pertama, tanyakan apakah benar setiap manusia berdosa, bisakah masuk surga? Tentu Bapak Ibu Saudara jawab mereka tidak tahu. Ya, walaupun itu Kristen, kadang juga mereka jawab tidak tahu. Bagaimana dengan Anda? Apakah mau terima Yesus, saudara-saudaraku, juru selamat? Eh, Mari kita tanyakan itu kepada mereka. Dan terakhir doa lahir baru. Ini contoh doa lahir baru yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam eh, kalau dulu orang langsung ke Simpang Lima bersama-sama, tetapi eh, sekarang jarang sekali dilakukan. Nah, ini contoh cara memberitakan Injil. Kalau bertanya, kalau Pak anak Pak Agus mati sekarang, masuk surga apa masuk neraka? Tahu. Saudara nih Pak. Ya, yang jelas ini di konsepnya ya. Yesus mengasihi dia ini. Kan kalau kita buat Natal, Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah, Tuhan mengasihi kita. Makanya dia telah mati dari salib untuk menyelamatkan kita orang benar. Menyelamatkan kita orang benar, bukan nih. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mereka menirukan doa lahir baru. Saya mau kabar baik. Oh, sudah mati. Saya satu kata. Oh, mengakui saya. Oh, sudah mati saya. Terima kasih Tuhan. Saya mau menerima engkau. Saya mau percaya kepadamu. Bahwa engkau sudah mati. Melalui pengorbananmu di kayu salib. Malah saya ya. Saya membuka hati saya sekarang. Masuklah ke dalam hati saya. Menjadi Tuhan dan Raja atas hidup saya. Pimpin hidup saya selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Saya percaya. Sekarang saya memiliki sifatmu. Sifat yang mau melakukan yang benar. Saya percaya. Sebagai anak saya menerima bersama. Saya sekarang. Terima kasih dalam nama Yesus. Saya berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita memberitakan Injil melalui kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, bukti dari kasih Allah kita. Kita kabarkan kepada mereka ada pengampunan dosa dan ada keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, melalui doa lahir baru, menerima Yesus dalam hati mereka, mereka diampuni dosanya, sama seperti pengalaman kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa.